أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم Allah Ta'ala menjadikan di antara ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang mengimani al-ghaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Polda TV, TV-nya umat Islam yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah Jalla wa'ala. Pada halqah kali ini kita akan membahas apa itu al-iman bil ghaib. Ada kata al-iman dan ada kata al-ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani al-ghaib. Kita bahas dulu apa itu al-iman. Al-iman ini dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Al-iman dalam bahasa Arab bermakna at-tasdiq. At-tasdiq artinya meyakininya sebagai sesuatu yang shadiq, sesuatu yang benar. Kalau ada orang memberi informasi kepada kita bahwa terjadi kebakaran misalnya di sebuah rumah, kemudian kita katakan, Anda benar, saya percaya kepada Anda. Ini makna dasar dari kata al-iman, membenarkan. Secara syar'i, yang dimaksud dengan beriman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Makna al-iman di dalam syariat Islam mencakup sisi zahir dan batin serta realita pengamalan. Maka yang dimaksud beriman adalah satu, tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, meyakini kebenarannya dengan hati.
Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkannya, mengungkapkannya dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Kalau tangan kita mengambil dari kantong uang 100.000, masukkan kantong infak, ini amal bil arkan. Ini termasuk dari komponen iman. Bukan hanya sekedar yang ada di dalam hati kemudian terucap dengan lisan, ya, tetapi anggota badannya tidak mengamalkan, maka itu tidak beriman. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu memiliki sifat bertambah dan berkurang, pasang dan surut. Ada saat pasang, ada saat surut. Ada bertambah, ada saat berkurang. Kapan bertambahnya? Kapan terjadi pasang keimanan? Bertambah keimanan sejalan dengan bertambahnya amal salih, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di mana ada perintah Allah dan kita laksanakan, bertambah keimanan kita. Di mana ada suatu rayuan untuk melakukan maksiat atau dosa, kemudian kita melakukannya, berkurang keimanan kita. Begitu terus, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Mari kita simpulkan sekali lagi dari sub ini. Dan bagi para pemirsa yang rajin mencatat pelajaran ini pelajaran kita buat sistematis, runut, dan komprehensif, insya Allah dari berbagai sisi. Sehingga kita memiliki bekal dalam beriman kepada Allah Azza wa Jal, dalam memeluk agama Islam didasari atas ilmu yang mantap. Mari kita ikat dulu tadi yang kita bicarakan. Al-iman secara bahasa artinya membenarkan. Secara syar'i, beriman berarti satu, membenarkan di dalam hati. Hati kita meyakini kebenarannya. Yang kedua, mengikrarkan, menyatakan dan mengungkapkan dengan lisan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkannya dengan anggota badan kita. Dan keimanan itu memiliki sifat bertambah dan berkurang. Ada saat pasang, ada saat surut. Bertambah keimanan kita seiring dengan bertambahnya amal saleh, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin taat, semakin saleh seseorang, maka semakin bertambah dan naik volume keimanannya. Semakin banyak bermaksiat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang menjadi semakin surut keimanannya, semakin berkurang keimanannya, semakin menipis keimanannya. Hal yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa amal, perbuatan yang zahir itu masuk ke dalam kerangka iman. Iman tidak melulu apa yang diucapkan oleh orang, ya saya beriman. Tidak melulu apa yang diyakini, ya saya percaya. Tidak cukup. Kalau ditanya, Anda percaya enggak
akan datangnya hari kiamat nanti ada surga dan neraka, percaya saya. Tapi kemudian anggota badannya itu tidak menunjukkan perilaku-perilaku persiapan untuk kehidupan akhirat. Nah, perlu dipertanyakan iman orang nih. Ya. Maka dalam konsep keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan al-a'malu dakhilatun fi musammal iman. Amal itu masuk ke dalam kerangka keimanan, tidak terpisah. Hal ini ditunjukkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ijma', kesepakatan, konsensus para ulama as-salafus salih. Dalilnya dari Al-Quranul Karim, di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud tidak menyia-nyiakan iman kalian ini kalimat konteksnya dalam sebuah ayat tentang sholat di awal-awal Islam, di mana kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi alaihi salatu wassalam, mereka sholat menghadap kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Itu di sejarah Islam pertama. Mereka berada di Mekkah, tapi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Jadi ini Ka'bah. Ya, mereka di sini, Baitul Maqdis di sana. Tentunya ini Makkah, Madinah, Palestina. Ya. Sholatnya dari sini menghadap Ka'bah. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Pada tahun kedua Hijriyah, setelah hijrah ke Madinah, ada perubahan kiblat. Kaum muslimin diperintahkan untuk berbalik arah. Yang tadinya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis, jadi berbalik arah 360 derajat. Nah, 360 derajat muter ya. 180 derajat maksud saya. Ya. 180 derajat. Jadi berbalik, belok kanan, gerak gitu ya. Balik kanan. Balik kemana? Malah menghadap ke Ka'bah kiblatnya. Nah, yang jadi masalah adalah sholat mereka sebelum dirubahnya kiblat ke arah Ka'bah, di mana mereka dulunya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, itu gimana? Apakah sia-sia? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Perhatikan di sini. Kata iman yang dimaksud adalah salat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian, yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan pahala salat kalian yang dulunya kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Maka pemakaian kata al-iman dalam ayat ini, padahal yang dimaksud adalah sholat, dan sholat adalah amal zahir yang kita lakukan dengan angkat tangan, kemudian sedekap, baca Al-Fatihah, ini secara lisan kedengaran, ini zahir. Kemudian kita ruku, ya, kemudian angkat tangan, tegak, i'tidal, sujud. Ini amal-amal secara zahir. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini
seyakin-yakinnya bahwasanya antara iman dan amal itu tidak terpisah. Bahkan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikannya secara sederhana, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari komposisi qaulun wa amal. Qaulun artinya apa? Perkataan. Perkataan lisan maupun perkataan hati. Wa amal, juga amal, perbuatan, perilaku anggota badan yang kelihatan, juga amalan hati. Amalan hati itu seperti apa? Ikhlas, ya, ridha, syukur, ada di dalam hati. Baik. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya amal itu masuk ke dalam komponen keimanan. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayan adadi syu'abil iman wa afdaluha wa adnaha. Ya, dalam sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Dalam riwayat lain, lebih dari 60 cabang. Maka keimanan memiliki lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Cabangnya yang tertinggi, yang terpenting adalah la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Ini adalah tauhid. Tauhidullah azza wa jal. Dan bahasan kita ini akan memberikan, memupuk ruh tauhid kita kepada Allah azza wa jal. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Cabang yang terendah adalah menyingkirkan atau membuang sesuatu yang membahayakan orang lain dari jalan orang. Barangkali di jalan ada paku payung, atau apalagi kalau di dekat-dekat proyek pembangunan suka ada paku beton. Ya, paku beton. Kalau terkena kaki mungkin bisa langsung bolong, tembus. Kalau terkena ban mobil bisa bocor. Ini akan merugikan banyak orang. Akan jatuh banyak korban. Kita mengambilnya dari jalan orang supaya orang tidak terkena musibah. Ini merupakan perbuatan. Perbuatan ini salah satu di antara komponen keimanan. Perilaku zahir. Perilaku zahir, ya, masuk ke dalam kerangka iman. Tidak mungkin mengambil, menjumput paku payung atau paku paku beton, ya, dari jalan, cuma cukup dengan hati saja ambil. Tidak mungkin. Ya, pasti dengan anggota badan. Ini wa amalun bil arkan, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Komponen keimanan diantaranya adalah amal. Maka seberapa volume keimanan Anda
diukur juga dengan seberapa amal Anda. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu, sifat malu juga salah satu di antara cabang keimanan. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa Puldapi TV, TV-nya umat Islam yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala. Di sini kalau kita perhatikan, ya, ada qaulu la ilaha illallah yang bisa dikatakan ini perkataan lisan, ya, ucapan la ilaha illallah. Bisa juga dikatakan bahwa ini adalah keyakinan akan tauhidullah. La ilaha illallah juga bisa bermakna bahwasanya hatinya ikhlas dalam beramal, ya, niatnya ikhlas dalam beramal. Karena la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Juga ada di sini komponen amal perbuatan lahiriah dan ada juga komponen sifat al-haya. Al-haya ini dari hati. Ya. Perasaan hati, ada sifat di dalam diri kita. Itu asalnya dari qalbu. Tetapi perasaan malu, sifat malu itu akan nampak dari perilakunya juga. Walhasil, al-iman dijelaskan oleh Nabi SAW memiliki lebih daripada 60 atau lebih bahkan dari 70 cabang keimanan, dan itu ada komponen amalan hati, perkataan lisan, dan amal anggota badan. Ya, lengkap sudah. Dan ini mendukung konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya beriman itu berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal perbuatan dengan anggota badan. Di antara ulama salaf kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, juga para ulama generasi tabi'in radhiyallahu anhum, wa man ba'dahum, dan setelahnya, mimman adrakahum ala dzalik. Di antara mereka para ulama yang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala temui, mereka berkeyakinan sama seperti ini. Mari kita orang-orang zaman now, zaman kini, zaman kiwari, jangan ketinggalan. Harus beriman dan memiliki keimanan seperti keimanan para ulama salaf. Karena barang siapa yang beriman seperti mereka berarti telah berada di atas petunjuk yang benar. Sekarang kita akan bahas juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Kadang pasang, kadang surut. Ya. Volumenya membesar, kadang mengecil. Dari mana kita tahu? Kalau berbicara akidah, nggak jauh-jauh bicaranya, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, ijma' salaf, begitu. Ya, mari kita perhatikan pada ayat-ayat berikut ini. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Coba perhatikan para pemirsa Puldapi TV yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, yang sambil membawa mushaf, sambil membuka mushaf Al-Quranul Karim, bisa dibuka
pada surah Al-Muddathir ayat ke-31 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan tidaklah kami nobatkan sebagai penjaga neraka melainkan dari golongan malaikat. Nggak ada manusia yang jadi penjaga neraka. Bangsa jin pun tidak. Hanya para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan jumlahnya berapa melainkan sebagai fitnah, ujian lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Itu merupakan batu ujian untuk membuktikan bahwa fulan adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini. Baik itu tidak meyakini dalam hati, komponen hati. Berikutnya, liyastayqinal ladzina utul kitaba. Fungsi yang kedua adalah agar orang-orang yang telah diberi Alkitab nambah yakin. Yang ketiga, wa yazdadal ladzina amanu imana. Orang-orang yang telah beriman maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Quran yang telah bersyahadat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sudah yakin dengan hatinya, sudah ikrar dengan lisannya, supaya nambah imannya mereka. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Kalau orang ahlul kitab, supaya mereka yakin. Yakin dulu dalam hati. Diharapkan setelah itu mereka ikrarkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini ada tingkatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi-informasi gaib di dalam Al-Qur'anul Karim. Sampainya ke telinga dan hati orang kafir, tambah kafir. Ya, tambah kafir, tambah menolak. Satu. Ahlul kitab, mereka tahu Alkitab. Permasalahannya adalah ragu. Mereka memiliki keraguan. Maka Allah Subhanahu wa taala dorong mereka dengan ayat ini, dengan amsal, masal-masal dan gambaran-gambaran ilustrasi yang ada di dalam Al-Quranul Karim, supaya mereka tambah yakin. Adapun orang yang sudah yakin di dalam hatinya, sudah mengikrarkan dengan lisannya, ya, didorong dengan ayat-ayat ini, dengan masal-masal yang ada, supaya mereka bertambah imannya, meningkat amalnya, begitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah. Lanjut dengan dalil yang lain. Dalil berikutnya juga yang menunjukkan bertambah dan berkurangnya iman. Allah Ta'ala
sebutkan di dalam surah Al-Anfal, ya, ayat kedua sampai keempat. Perhatikan dan silahkan para pemirsa Polda TV yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, yang masih belum juga mengambil mushaf Al-Quranul Karim, ambil. Kita ngaji bareng. Barangkali saya ada salah-salah ucapkan, bisa dikoreksi ya. Coba perhatikan surah Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang beriman itu sejatinya adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, imannya bertambah. Perhatikan nih, dari kalimatnya saja udah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita keimanan itu bisa bertambah. Bertambah dengan apa diantaranya di sini? Dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, ikut ngaji, pengajian, ya, kajian tafsir, kajian sunnah, kajian aqidah, ya, tauhid. Nah, ini akan menambah keimanan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Siapa mereka tuh? Di sini diperdetil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Salat itu perbuatan lahiriah toh? Itu menambah iman. Bertambah amal, bertambah iman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepadanya. Ya, rizki kita jangan cuma disimpan, ya, dilihat dari waktu ke waktu saldo rekening saya 273, sekian juta. Infak, sedekah, ya. Jangan lupa zakat. Jangan lupa zakat, ya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka yang seperti itu tadi yang disebutkan kriterianya, itulah mukmin sejati. Mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka berhak mendapatkan derajat yang tinggi. Level-level surganya yang tinggi. Wa maghfiratu wa rizqun karim, juga mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Itu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita dengarkan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Muslim bisanadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat
Lihat, mendapati, memergoki, ya, melihat, mendapati, memergoki, mengetahui ada kemungkaran, berarti terjadi, bukan konon katanya, bukan di medsos sana sini, hanya isu dan huru hara. Melihat, mendapati, ya, realita ada kemungkaran, maka orang yang melihat itu berkewajiban falyughayyirhu biyadihi, membuat perubahan, merubah keadaan itu dengan tangannya. Ya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, mungkin beresiko. Ya, mungkin beresiko, bisa mati kita kalau kita hentikan dengan tangan kita. Barangkali, maka setidaknya lisan kita jangan keluh. Fa bilisani, dengan lisan kita ingatkan, Mas, jangan lakukan begini, Mas, eling. Ingat Allah, ingat akhirat, ya, takut neraka, begitu ya. Wa illam yastati', dan kalau dengan lisan juga tak mampu, maka fabi qalbi, dengan kalbunya. Ya, kalbunya tidak setuju, kalbunya sedih, kalbunya benci kepada kemungkaran yang dilihatnya itu. Nah, wadzalika, dan itu yang terakhir nih, level yang terakhir itu adhaful iman. Level keimanan yang paling lemah, paling rendah. Kalau saya katakan mah mukmin minimalis, ya. Minimalnya keimanan tuh kalau tidak mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran dengan tangannya, ya, dengan lisannya, sama sekali tidak, ya, paling tidak hatinya tuh tidak setuju gitu. Jangan ngelihat kemungkaran hatinya, ya, malah setuju, malah pengen, ya, cuma nggak sempet aja. Nah, ini di mana keimanannya? Ya, ini menunjukkan levelisasi keimanan. Ini level minimalis, ya. Ini level sedengan, ini levelnya volumenya udah tinggi gitu. Ini menunjukkan bahwa keimanan tuh memang ada bertambah dan berkurang. Jadi tidak semuanya satu level. Dan tentu saja kalau kita berbicara syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan keimanan itu bagaikan pohon. Ya, bagaikan pohon. Namanya syajaratul iman. Dan ini terkenal di kalangan para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut syajaratul iman, pohon keimanan. Dan memiliki cabang-cabang. Ya, memiliki cabang-cabang. Tentu saja kalau seandainya ini lengkap, ya, akarnya ada, pohonnya, batang pohonnya ada, cabang-cabangnya ada, ranting-rantingnya ada, daun-daunnya ada, buah-buahnya ada. Masya Allah, ini iman lengkap, ini iman sejati nih. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita lihat fenomena, ada orang, ya, dia meninggalkan sebagian kewajiban. Terus kita menghukuminya sebagai mukmin apa kafir ini? Ya. Tentunya tidak bisa serampangan kita mengatakan, wah, ini meninggalkan sebagian kewajiban berarti kafir. Seperti pemerintah misalnya. Pemerintah ini kan punya kekuasaan, ya. Pemerintah punya kekuasaan. Mereka bisa menghukum orang. Potong tangan kek, bunuh kek, rajam kek. Dan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan hukum-hukum ini. Dalam sunnah Nabi SAW disebutkan hukuman-hukuman ini. Nah, kalau ada perilaku kriminal, ya, di antaranya orang mencuri,
kemudian dihadapkan ke pengadilan. Pemerintah ternyata tidak memutuskan potong tangan. Apakah kita sebut pemerintah ini kafir? Ya? Atau kalau seorang presiden misalnya dia katakan nggak usah dipotong. Nah, berarti orang ini tidak mengamalkan hukum Islam, sebagian syariat Islam. Tapi apakah pohon keimanannya berarti hangus, hilang, sehingga kemudian dikatakan ini orang kafir? Tidak boleh begitu, ya, tidak boleh begitu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki konsep keimanan ini detail. Ya, kita belajar konsep keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta pernyataan-pernyataan para as-salafus salih di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian apa yang bisa kita bahas kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tingkat berikutnya. Kita akan mengaitkan antara Islam dan iman. Kalau tadi amal itu pasti masuk ke dalam kerangka iman. Ini ada istilah Islam, adalah istilah iman, ada istilah ihsan pula. Nah, ini memang seperti yang tadi kita katakan. Keimanan kita itu ada level-levelnya. Ya. Ya, ada level superficial, ada level kulitnya saja. Ada yang sampai isinya, ada yang betul-betul utuh. Ya. Ke depan insyaallah kita masih akan bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang siap mendengar nasihat, bersabar dalam menuntut ilmu, dan siap untuk mengamalkannya. Dan selalulah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufik. Karena seluas apa ilmu kita, kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan taufik, banyak tuh orang pintar jadi keblinger, bukan pintar jadi benar. Itu karena apa? Karena Allah tidak berikan hidayatut taufik dalam kalbu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua pada akhirnya nanti di surganya dan mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang amat indah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت